Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, para ulama berbeda pendapat dalam melihat masalah aborsi atau menggugurkan kandungan. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan dengan sejumlah batasan, ada pula yang memakruhkan, namun tidak ada yang membolehkan secara mutlak. Perbedaan itu dilatar belakangi oleh perbedaan mereka dalam melihat status kandungan dalam setiap fase pertumbuhan janin. Mulai dari fase pembuahan, fase anaka atau janin yang masih berupa darah kental, fase mudghah atau janin yang masih berupa daging kental, dan fase janin yang sudah bernyawa. Dalam melihat masalah alaqah misalnya, jumhur fuqaha dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali memandang alaqah bukan sebagai kandungan, sehingga wanita yang keguguran dari alaqah tidak dianggap nifas. Tidak bisa pula seorang wanita dijatuhi talak dengan ta'lik melahirkan alaqah, dan idah hamil pun tidak dianggap berakhir dengan keluarnya alaqah. Demikian yang diungkap dalam Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sementara ulama Maliki memandang sebaliknya, sehingga darah yang keluar pasca keluarnya alaqah dianggap darah nifas. Talak taklik yang digantungkan pada kelahiran juga dianggap sah dengan keluarnya alaqah, dan iddah hamil pun dianggap berakhir dengan keluarnya alaqah. Berangkat dari perbedaan di atas, Syekh Zakaria Al-Ansari dari mazhab Syafi'i termasuk yang membolehkan dengan batasan, sebagaimana yang dikemukakan dalam kitab Al-Ghararul Bahiyah fi Syarhil Bahjatir Wardiyah. Isqatul hamli in kana qabla nafhir ruh jaza aw ba'daha haruma wa yanbaghi ay yu'mala fin nafhi wa adamihi bidzanni. Artinya, menggugurkan kandungan jika janin sebelum ditiupi ruh atau sebelum bernyawa, hukumnya boleh. Namun jika janin setelah ditiupi ruh, hukumnya haram. Sedangkan patokan ditiupi ruh atau belum dikembalikan kepada dugaan. Walhasil, batasan tidak bolehnya menggugurkan kandungan adalah ditiupkannya ruh kepada si janin. Kemudian, ulama kontemporer yang membolehkan menggugurkan kandungan dengan batasan, salah satunya adalah penulis Fiqhus Sunnah, yakni Syekh Sayyid Sabiq. Menurutnya, setelah menetapnya sperma dalam rahim atau terjadinya pembuahan, maka hasil pembuahan tersebut tidak boleh digugurkan jika usia janin sudah 120 hari. Alasannya, karena tindakan menggugurkan janin pada usia tersebut termasuk penganiayaan terhadap satu makhluk sehingga meniscayakan adanya hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Sementara menggugurkan janin atau merusak hasil pembuahan sebelum usia janin 120 hari, hukumnya diperbolehkan dengan catatan ada alasan yang mendorongnya. Namun bila tidak, hukumnya makruh. Ada pula pendapat yang membolehkan dengan batasan sekaligus alasan, seperti yang diungkap oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim dalam Mawsu'atul Fiqh Al-Islami. Di dalamnya disebutkan tidak boleh hukumnya menggugurkan kandungan dalam fase apapun kecuali ada alasan yang dibenarkan syara. Adapun batasan dan alasan tersebut dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, jika terdapat kemaslahatan menurut syariat dalam menggugurkannya atau bertujuan untuk menolak bahaya yang mungkin terjadi sementara usia kehamilannya kurang dari 40 hari pertama, maka hukumnya boleh. Kedua, tidak boleh menggugurkan alaqah atau janin yang masih berupa darah kental dan juga mudghah atau janin yang masih berupa daging kental kecuali tim medis yang kredibel menyatakan bahwa keberadaan alaqah atau mudghah tersebut akan mengancam keselamatan jiwa ibunya. Ketiga, setelah janin memasuki fase ketiga, yakni genap berusia 4 bulan atau 120 hari, maka tidak boleh digugurkan kecuali tim medis terpercaya memutuskan bahwa membiarkan si janin tumbuh akan mengakibatkan kematian ibunya. Ini semata dilakukan demi menolak bahaya yang lebih besar. Keempat, jika hasil pemeriksaan medis memutuskan bahwa keberadaan janin cacat parah dan tidak mungkin diatasi, sehingga jika dibiarkan lahir, hidupnya akan cacat, menderita dan menyulitkan keluarganya. Sementara usia kehamilannya di bawah 4 bulan, ditambah ada rekomendasi dari tim dokter untuk digugurkan, maka penggugurannya boleh dilakukan karena alasan darurat. Sementara pendapat yang melarang secara mutlak antara lain adalah pendapat Imam Al-Ghazali yang juga pengikut mazhab Syafi'i, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnahnya. Innal ijhad jinayatun ala mawjudin hasilin. Qala walah maratib an taqa an-nutfatu fi rahimi wa takhtalita bima'il mar'ati wa tasta'idda liqabulil hayat. Wa ibsadu dhalika jinayatun. Fa in sarat mudghatan wa 'alaqatan kanatil jinayatu afhash. Wa in nufikha fihi ar-ruh wastawatil khalqatu izdadatil jinayatu tafahushan.
Artinya, menggugurkan kandungan adalah sebuah bentuk kejahatan terhadap maujud atau makhluk yang ada. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda. Artinya, walau sperma baru masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan sel telur yang selanjutnya siap menerima kehidupan, maka merusaknya dianggap sebuah kejahatan. Apalagi jika sudah berbentuk alaqah atau mudghah, maka kejahatannya dinilai lebih berat. Sedangkan menggugurkan kandungan di mana janin sudah bernyawa dan penciptaannya sudah bersempurna, maka kejahatannya dianggap lebih berat lagi. Rupanya pandangan Al-Ghazali di atas dilatari oleh ayat yang melarang membunuh anak secara umum, baik anak yang sudah lahir maupun yang belum lahir, walaupun alasannya adalah takut miskin atau tidak mampu menafkahi. Terlebih dalam ayat yang lain disebutkan bahwa tindakan membunuh ayat termasuk perbuatan dosa besar. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu sebab yang benar. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 151. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada pendapat yang membolehkan menggugurkan kandungan secara mutlak. Kendati ada pendapat yang memakruhkan dan yang membolehkan juga diikuti dengan batasan alasan dan pertimbangan ahli yang kredibel. Bahkan jika merujuk kepada dua ayat di atas, alasan takut miskin dan tidak mampu membiayai juga bukan pembenar tindakan tersebut. Terlebih jika dilakukan sekedar menutupi aib. Wallahu a'lam. Jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini, subscribe jika Anda ingin mendapatkan video selanjutnya dari channel ini, dan share kepada teman-teman Anda. Billahi taufiq, ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.